Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan diri, nama saya Dede Supramudia. Saya mahasiswa Unpam reguler B dari kelas 08 SAKM 001 atau ruang A457. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah komputer akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Ridwan SCMM selaku dosen pada mata kuliah komputer akuntansi yang meskipun di masa pandemi seperti ini yang semoga cepat berakhir, Pak Ridwan tetap memberikan arahan serta bimbingan melalui pembelajaran online atau e-learning sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir video kali ini. Oke, video ini saya buat, saya akan mempraktekkan tentang bagaimana cara mengaplikasikan perusahaan dagang pada aplikasi Jahir. Untuk data perusahaannya nanti sudah saya kirim ke Pak Ridwan. Oke, langsung aja. Kita di sini pertama kali kita harus buka aplikasi Jahir terlebih dahulu, ya. Setelah dibuka aplikasi Jahir, sudah muncul yang pertama kali seperti ini. Kita langsung membuat data baru, data perusahaan baru. Oke. Nama perusahaan diisi sesuai data yang sudah saya kirim ke Pak Ridwan. Alamatnya ya, ini salah ya. Negara Indonesia, kode pos 16330. Teleponnya, emailnya, websitenya. Oke. Kemudian dilanjutkan. Nah, untuk periodenya di sini saya gunakan periode bulan Desember 2019. 2019. Coba akhirnya Desember. Oke, datanya sudah saya simpan. Lokasinya di Jahir UD. Oke, kemudian lanjutkan. Ini konfirmasi ulang. Ini udah benar semua. Kemudian saya proses. Oke, untuk bidang usahanya di sini saya gunakan perdagangan umum. Karena yang sesuai untuk perusahaan dagang, saya rasa perdagangan umum ini tidak sesuai. Oke. Untuk mata uang, di sini saya gunakan mata uang rupiah dengan simbolnya rupiah, Rp, Indonesia. Oke, selanjutnya lanjutkan. Jika sudah, klik selesai. Oke, proses. Oke, untuk pertama kali di sini saya sudah baca semua untuk dari soalnya. Jadi pertama kali kita di sini masukkan data-data yang berkaitan seperti data vendor, customer, kemudian barang, saldo awal utang, saldo awal piutang, dan saldo awal akun-akun. Oke, yang pertama di sini saya masukkan data alamat. Ini gunanya itu untuk menambahkan vendor dan customer. Oke, langsung aja. Kita tambahkan data. Oke, pertama kali, customer. Yang pertama ini toko Wira. Tipe customer, company, kontak personnya 0821 1308 0111. Oke,
Kemudian NPWP-nya 81260 440 3603 300. Oke, alamatnya alamat Jalan Kampung Jati Parung, Kota Bogor, negara Indonesia. Untuk alamat pengiriman sama seperti yang di atasnya ya, tinggal kita salin aja. Oke, jika sudah terisi semua, selanjutnya kita rekam. Oke, kemudian yang customer yang kedua di sini Toko Jaya. Oke, untuk ID-nya ini juga jika memang perlu diedit, tapi di sini udah sesuai, jadi nggak perlu diedit, menyesuaikan dari soalnya. Oke, Toko Jaya, kontak personnya 0821 130 80161. NPWP-nya 81260 440 3703 400. Oke, customer company, kemudian alamatnya Jalan Gangwira Parung, Kota Bogor, negara Indonesia. Oke, sebelumnya untuk UD Dendeso Pramudia ini bergerak di bidang jual beli komputer, laptop. Jadi untuk transaksinya di sini berkaitan dengan jual beli laptop. Oke, untuk customer sudah, kemudian sekarang kita buatkan data vendornya. Oke, vendor yang pertama, ID-nya jangan lupa diperiksa. Jika berbeda perlu diedit. Jika tidak, ya tidak perlu. Oke, Indotech. Vendor, company kontak personnya. Oke, NPWP-nya 81260 440 3403 100. Oke, kemudian alamatnya Jalan Kemang Bogor, Jalan Kemang Bogor, negaranya Indonesia. Oke, jika sudah, kemudian kita rekam. Oke, terekam di sini untuk vendornya. Kemudian kita tambahkan lagi vendor yang kedua, itu PT Surya. PT Surya. Oke, kontak personnya 082113080161. Oke, untuk NPWP-nya 81260 440 3-503 200. Oke, alamatnya alamat Jalan Cibinong. Kotanya Kota Bogor, negara Indonesia. Oke, kemudian kita rekam. Oke, di sini sudah semua ya untuk data customer dan suppliernya. Sudah kita tutup. Selanjutnya kita ngedit data-data rekening. Ya, menyesuaikan dengan rekening-rekening yang dibutuhkan pada UD Dendeso Pramudia. Oke, rekening kita cek satu-satu. Oke, untuk tampilannya saya pribadi kurang suka ya seperti ini karena terlalu banyak scroll. Jadi saya ubah tampilan suite modenya biar enak, biar kelihatan semuanya. Oke, yang pertama kas kecil sudah ada, kemudian kas bank. Nah, ini perlu kita edit. Kas bank. Banknya di sini saya gunakan Bank BCA. Ya, itu ada di informasi perusahaan yang paling pertama kali. Oke, kemudian kita rekam.
Kas bank sudah, piutang usaha, asuransi ada, oke. Pajak dibayar di muka ada, persediaan ada, kendaraan ada kendaraan, oke. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan ada, hutang usaha, hutang liability, hutang usaha ada, hutang pajak, oke, hutang pajak kode 2 ya Mas ya, liability ada, hutang pajak penjualan, kemudian modal di store ada. Oke. Jika sudah semua saya periksa di sini sudah ada semua, kemudian saya tutup. Oke, selanjutnya di sini saya masukkan data pajak. Oke, data pajak di sini kita edit aja yang value added tax menjadi PPN karena di Indonesia di sini namanya PPN atau pajak pertambahan nilai. Oke, nilainya 10% sudah, akun belinya ini udah default ya, kita nggak usah rubah, ada pajak dibayar di muka sama hutang pajak penjualan. Oke, kalau sudah kita rekam. Oke, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita masukkan data produk. Oke, kita buat baru. Kode barangnya, di sini kodenya LN001. Deskripsi barangnya itu Lenovo 7. Satuannya piece ya. Oke, dalam stok. Harga beli satuan nggak usah di, harga jualnya itu per unitnya itu 18 juta untuk Lenovo 7. Oke, pajaknya kita masukkan PPN ya, sama ya, dua-duanya PPN. Ini tidak bisa kita isi, jadi diabaikan saja untuk stok minimalnya 0. Oke, kemudian supplier pertama nggak usah ya. Kalau sudah, kita masukkan ke kode akun dan HPP. Oke, harga pokoknya biaya 1, penjualan produk 1, persediaan 1, ini sudah benar ya. Jika melakukan pembelian, maka harga pokoknya itu akan dikirim ke akun biaya 1, kemudian penjualan produk, persediaan, dan seterusnya. Oke, info lain. Info lain ini untuk lebih mendetail, ada panjang, lebar, dan tinggi berat. Satuannya tetap pieces, gambar jika perlu kita berikan, jika sudah kita rekam. Oke. Sudah masuk untuk Lenovo 7, produk yang pertama, kemudian produk yang kedua yang kita jadikan jual beli. Itu LN002. Deskripsinya Lenovo 7i. Oke. Sebelumnya di sini untuk data-data ini boleh dibilang masih fiktif ya, karena saya sendiri bukan pengusaha dari jual beli komputer, tapi sini saya bikin data seperti ini agar mudah mengaplikasikannya pada aplikasi Jahir. Oke, untuk harga jual satuannya di sini saya periksa dulu ya, 16 juta. Oke, pajak PPN sama PPN dua-duanya 0, tidak bisa kita isi. Kemudian di sini juga sama biaya 1, kita satukan kelompok karena masih sama-sama laptop ya, yang dia cuma beda tipe aja, sama-sama Lenovo. Info lain jika perlu diisi, jika ada lebih mendetail, kita isi dimensinya, panjangnya berapa, lebar, tinggi, dan beratnya berapa. Kemudian gambar kita masukkan gambarnya. Oke, jika sudah kita rekam. Oke, sudah masuk barang dua-duanya. Oke. Kemudian ini sudah di bagian data-data, ini sudah lengkap semuanya ya. Kita langsung masukkan saldo awal dari perusahaannya. Caranya kita masuk ke setting, saldo awal, kemudian saldo awal akun. Oke, di sini harus sama dengan neraca dan pastikan nilai sebesar di sini harus 0 yang akan dialokasikan, karena jika tidak 0 maka dia tidak balance. Di sini per tanggal Sabtu 30 November 2019 karena untuk perusahaan ini data-data ini saya masukkan ke bulan Desember 2019. Oke. Kita mulai dari kas kecil. Di sini kas kecil 5 juta. Kasnya nggak ada, kemudian kas banknya itu 40 juta. Oke.
Kemudian piutang usahanya 77 juta. Oke, kemudian piutang sementara nggak ada, cadangan nggak ada. Oke, kemudian kita masukkan asuransi dibayar di muka. Oke, sebelumnya kita masukin dulu persediaan. Persediaan di sini ada 258 juta. Dan 2 nggak ada. Oke. Pajak dibayar di muka nggak ada. Nah, ini 10 juta. Oke. Asuransi dibayar di muka itu ada sebesar 12 juta. Oke, kemudian kendaraan. Oke, kendaraan di sini ada sebesar 150 juta. Oke. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya 37.500. Oke, untuk harta lainnya nggak ada ya. Kita lanjut ke Oke, sorry di sini harus pakai min ya. Lupa. Oke, hak cipta, goodwill nggak ada terus. Oke, kemudian kita ke hutang usaha. Hutang usaha di sini sebesar 66 juta. Oke, kemudian untuk hutang pajak sebesar 8 juta. Hutang pajak 8 juta. Oke, kemudian untuk modal yang disetorkan itu sebesar 440 juta modal di store, oke? Oke, udah pastikan di sini 0 jika sudah kita rekam. Oke, sudah?